Terima kasih. Ini cabai sama telur. Yang ganteng kayak saya ya. Lontong. Lontong. Bayangkan sebuah negara lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah di banyak belahan dunia. Perbedaan aksen sedikit saja bisa memicu konflik berkepanjangan. Tapi di Indonesia, kita semua bisa duduk di satu meja dan tertawa bersama. Bagi orang luar negeri, keutuhan Indonesia itu terasa nyaris mustahil. Mereka datang dengan logika dari negara asal mereka, di mana di beberapa tempat di Eropa, cara bicara atau aksen bisa menentukan kelas sosial atau tingkat pendidikan seseorang. Tapi begitu mereka menginjakkan kaki di Indonesia, logika itu runtuh. Hari ini kita akan membahas mengapa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan sebuah keajaiban kecil yang membuat dunia jatuh cinta. Salah satu alasan utama mengapa bahasa Indonesia begitu istimewa adalah sifatnya yang merangkul, bukan menekan. Berbeda dengan beberapa bahasa dunia yang menuntut kesempurnaan tata bahasa, bahasa Indonesia terasa seperti jembatan, bukan pagar. Sumber mengungkapkan bahwa bahasa kita tidak menuntut struktur yang sempurna. Salah imbuhan, logat masih berantakan, tidak masalah. Selama niatnya baik dan maksudnya sampai, orang Indonesia akan menyambungnya dengan senyum. Lihat saja bagaimana para pendatang asing atau bule merasa dihargai hanya karena mereka mau mencoba. Di negara lain, salah ucap mungkin dianggap aneh, tapi di sini kesalahan itu justru sering menjadi bahan obrolan hangat dan candaan akrab yang mendekatkan. Tidak ada bahasa daerah yang dianggap lebih tinggi. Logat Medan yang keras, Jawa yang halus, atau Timur yang lantang, semuanya diterima setara. 好きな食べ物は Lauk asin jeung nasi liwet dicocol sambal di lebok. naon atuh? Kadaharan. おお、澄んだ人の特徴教えて。 Teu bisa ngomong henteu. Lontong. Lontong. Nasi lemak. Satu, dua, nikah. Ada sebuah cerita menarik tentang seorang expatriate asal Kanada. Awalnya dia merasa aman hanya dengan bahasa Inggris, tapi ada jarak yang dia rasakan sampai suatu hari dia mencoba memesan makanan di warung dengan bahasa Indonesia yang berantakan. Apa yang terjadi? Penjualnya tidak mengejek, melainkan menjawab dengan ramah dan pelan. Sejak saat itu, dia merasa bukan lagi sekedar tamu, tapi bagian dari komunikasi tersebut. Rasa diterima inilah yang membuat banyak orang asing ketagihan belajar bahasa Indonesia. Ikan bakar. Ikan bakar. There's a grilled fish. Yeah, but how do you say? Can I have? Oh, How do you order? Saya mau order ikan bakar. ikan bakar. Saya Order is the translation. Saya mau Mereka sadar bahwa untuk diterima di sini mereka tidak perlu menjadi sempurna, cukup dengan hadir dan mencoba. Pintu persaudaraan langsung terbuka lebar. Inilah kekuatan yang menyatukan kita, sesuatu yang mungkin sering kita anggap biasa tapi sangat mahal nilainya di mata dunia. Kalau kita bicara teknis, bahasa Indonesia sebenarnya gampang-gampang susah. Secara formal, bahasa kita sangat sederhana dibanding bahasa Inggris atau Spanyol yang perubahan katanya bergantung pada subjek. Contohnya, kita ingin dalam bahasa Inggris bisa berubah menjadi want atau wants. Di Spanyol lebih rumit lagi. Di bahasa Indonesia tetap ingin. Tapi tantangan sebenarnya bagi orang asing adalah saat mereka sadar bahwa bahasa formal seringkali tidak dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kata ingin berubah jadi mau, lalu jadi pengen, bahkan jadi istilah BM atau banyak mau. Belum lagi kalau sudah masuk ke bahasa daerah seperti Sunda atau Betawi. Aku udah lancar bisa berbahasa Indo, guys. Udah banyak lancar. Guys, aku juga bisa berbahasa Inggris sedikit. Tapi bahasa Indo banyak lebih baik dengan bahasa Inggris.
Serius. Namun, kerumitan ini justru dianggap menarik bagi mereka karena menunjukkan betapa dinamis dan kayanya budaya kita. Pada akhirnya, bahasa Indonesia mengajarkan kita satu hal penting. Kita bisa berbeda tanpa harus berjarak. Kita bisa mengikuti perkembangan global tanpa harus kehilangan jati diri lokal. Bahasa ini tidak datang untuk mendominasi, tapi untuk menyatukan keberagaman yang ada. Bagi kalian yang menonton, pernahkah kalian merasa lebih nyaman ngobrol dengan bahasa Indonesia dibanding bahasa asing saat bertemu orang baru? Atau bahasa daerah apa yang paling kalian banggakan? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton perjalanan singkat kita memahami kehebatan bangsa sendiri. Support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. See you di next video. Thank you. Aku lompat. Udah jadi. Udah. Warna apa? Hijau. Terus aku manjo-manjo.